Halo rekan-rekan mahasiswa, para pecinta bahasa, bertemu lagi dengan saya pada modul pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, kali ini kita akan mendiskusikan satu topik, yaitu mengenai ejaan bahasa Indonesia. Nah, untuk rekan-rekan mahasiswa, hal ini bertujuan agar rekan-rekan mahasiswa nanti bisa mengetahui secara singkat bagaimana terbentuknya sistem ejaan kita ya, yaitu sistem ejaan yang terbaru EB. Nah, selain itu juga yang diharapkan dari topik ini adalah rekan-rekan mahasiswa nanti mampu ya menerapkan hal-hal yang menjadi cakupan ejaan bahasa Indonesia. Dengan kata lain, bagaimana praktikal perwujudannya, penggunaannya di dalam proses keterampilan berbahasa. Nah, khususnya nanti keterampilan yang kita maksud adalah keterampilan menulis dan keterampilan berbicara. Nah, inilah nanti yang diharapkan bagaimana Anda mampu menguasai ejaan bahasa Indonesia secara baik. Nah, untuk membicarakan konsep ejaan, perlu kita pahami dulu bagaimana sebenarnya unsur pentingnya ejaan, ya, sistem ejaan bahasa Indonesia. Nah, rekan-rekan mahasiswa, persoalan muncul atau lahirnya ejaan itu tidak terlepas sebenarnya dari unsur sejarah atau historis bangsa kita. Kita mengetahui bahwa bangsa Indonesia sebelum kita mengalami kemerdekaan atau negara yang berdaulat, maka kita pernah mengalami masa-masa kelam bangsa Indonesia. Nah, masa-masa kelam ini juga menandakan bahwa nantinya ada sumbangsi besarnya pada perjalanan sistem ejaan kita. Nah, masa kelam yang pernah kita alami khususnya berkenaan dengan bagaimana ejaan itu nanti akhirnya terbentuk, yaitu masa penjajahan Belanda dan juga masa penjajahan Jepang. Nah, khususnya di masa penjajahan Belanda, kita tahu tentunya ketika orang Belanda datang ke Indonesia, jelas di sana belum terbentuk sistem ejaan kita. Ya, ejaan itu belum terbentuk hingga orang-orang Belanda menggunakan atau berkomunikasi atau berbahasa dengan masyarakat pribumi kala itu, yaitu menggunakan bahasa Indonesia yang memang nanti akhirnya disetarakan atau ibaratnya itu dikaitkan dengan penggunaan bahasa Belanda. Artinya apa? Yang dipakai terlebih dahulu adalah bahasa Belanda, sehingga masyarakat Indonesia saat itu jelas-jelas harus atau wajib menguasai bahasa Belanda. Nah, inilah kemudian nanti bergeser, lalu akan ada semacam penyesuaian, adaptasi, dan bahkan terjemahan ke dalam bahasa Indonesia yang itu mengalami kurun waktu yang cukup lama. Pun demikian di masa penjajahan Jepang ya, tentu orang-orang Jepang juga karena tidak mengetahui bagaimana cara berbahasa kita, apalagi tidak mungkin mereka ingin menggunakan bahasa Belanda, mereka juga akan nanti menggunakan bahasa Jepang. Ya, oleh karena itu juga beberapa masyarakat kita kala itu juga mampu ya menguasai bahasa Jepang. Nah, dua masa kelam ini saya kira menjadi titik awal ya bagaimana sebenarnya nanti perjalanan sistem ejaan itu muncul, dan inilah menjadi alasan mengapa akhirnya sistem ejaan itu sangat penting keberadaannya, karena itu sekaligus juga menunjukkan bagaimana identitas ya bangsa kita yang berujung nanti pada kemerdekaan ya, yang berujung pada sebuah negara yang berdaulat, maka mau tidak mau kita harus memiliki ciri khas tersendiri
ya, termasuk pada sistem ejaannya, termasuk pada sistem bahasanya, yang kemudian nanti ini akan digunakan oleh masyarakat Indonesia secara utuh. Nah, oleh karena itulah, sejalan dengan itu, maka kita bisa mengartikan bahwa ejaan itu nanti adalah kaidah atau sebuah kaidah yang mengatur bagaimana cara menggambarkan bunyi-bunyi yang di dalamnya nanti ada bunyi kata, bunyi kalimat, dan sebagainya dalam membentuk tulisan. Ya. Jadi waktu kita nanti menerapkannya, mempraktikannya, Anda akan menggunakannya itu bagaimana sistemnya, serta penggunaan tanda baca dan pengaturan unsur-unsur serapan kata. Nah, pengertian ini nanti menjadi pengertian umum ya, bahwa ejaan itu merupakan sebuah aturan tersendiri yang melihat sejauh mana konsep penggunaan sistem-sistem bahasa yang diatur dengan kaidah-kaidah berbahasa. Nah, dengan pengertian ini pula, ejaan kita itu nanti akan memiliki sebuah fokus yang baik menata sistem berbahasa Indonesia. Nah, disinilah memang letak pentingnya juga bagaimana perumusan sistem ejaan itu sehingga nanti sistem ini bisa berjalan berlangsung dengan baik dan bisa diterapkan pula dengan baik oleh masyarakat penuturnya. Dalam hal ini adalah orang-orang Indonesia sendiri. Nah, ini pengertian yang saya kutip dari KBBI ya, dengan konsep bahwa ejaan itu sangat penting diterapkan di dalam masyarakat umum kita. Nah, bagaimana dengan fungsinya? Nah, untuk rekan-rekan mahasiswa seperti definisinya tadi, maka fungsi ejaan itu ada beberapa ya, paling tidak saya gambarkan di sini ada 3. Nah, fungsi ejaan itu sebagai acuan, ya. Sebagai acuan bagaimana nanti pilihan-pilihan bahasa kita yang baku ya. Nah, sehingga nanti dalam penerapannya, kalau ingin kita menulis atau berbicara menggunakan kaidah yang baku, maka tolong diperhatikan fungsi ejaan kita apakah sudah merujuk pada fungsi ejaan sebagai acuan bahasa yang baku. Nah, ini yang pertama. Nah, yang kedua adalah tentu ejaan itu juga akan menjadi berfungsi sebagai dasar pembaguan istilah-istilah dari sebuah kosakata. Kita tahu bahasa Indonesia itu merupakan bahasa yang bersifat aglutinatif, bahasa yang memang sangat terbuka dengan unsur-unsur tambahan di luar bahasa Indonesia, sehingga nanti dalam proses misalnya nanti adopsinya, terjemahannya, dan bahkan nanti penyesuaian atau adaptasinya, maka dengan sendirinya mau tidak mau istilah-istilah yang nantinya juga masuk ke dalam bahasa Indonesia ini harus disesuaikan, ya, disesuaikan dengan fungsi dasar pembakuan. Jangan sampai nanti ada beberapa hal atau kata dalam bahasa asing yang belum sesuai dengan konteks Indonesia. Nah, disinilah nanti istilah-istilah itu coba diatur ya, melalui sistem ejaan kita. Nah, sehubungan dengan itu, maka fungsi yang ketiga juga akan sangat berkaitan erat, ya, yaitu sebagai filterisasi. Ya, jadi kalau masuknya beberapa kata asing gitu ya ke dalam bahasa Indonesia, maka ejaan itu menjadi fungsi filter, ya, menyaring mana sebenarnya kata-kata yang pantas atau yang cocok atau yang memang sesuai dengan konteks Indonesia, mana kosakata kata yang nanti akan boleh kita ubah, kita sesuaikan. Nah, disinilah nanti ejaan kita itu akan berfungsi sebagai sebuah sistem yang mencoba menyaring, ya, melakukan filterisasi dari kata-kata yang memang diserap dari unsur asing. Nah, berdasarkan itu pula nanti ada beberapa sistem ejaan di Indonesia ya yang memang sempat hidup dan berlaku, dan ada pula beberapa sistem ejaan memang pernah hidup tapi belum sempat
berlaku karena alasan-alasan tertentu. Nah, salah satu alasannya misalnya ada pergolakan antara hubungan kenegaraan ya. Nah, ini termasuk juga alasan eh, mengapa nanti sebuah ejaan itu tidak digunakan ya. Oke, selanjutnya ada beberapa juga alasan ya faktor politis ya. Faktor politis ini artinya bagaimana kondisi negara, apakah siap menggunakannya atau tidak. Jadi beberapa sistem ejaan ini memang terjadi di Indonesia menurut historisnya, sehingga nanti penerapannya ada yang memang sempat dimunculkan di masyarakat, tapi belum sempat diberlakukan. Dalam arti kata, ya hanya hidup, namun tidak ditekankan atau digunakan masyarakat pada saat itu. Ya. Namun ada juga yang memang sistemnya sudah hidup, sudah ada begitu, lalu bisa berlaku dan diterapkan, bahkan ada yang begitu cukup lama. Ya. Sistem ejaan ini salah satu yang mungkin pernah rekan dengar istilah EYD ya, ejaan yang disempurnakan. Nah, salah satu contoh ejaan yang hidup tetapi tidak sempat berlaku, misalnya ada ejaan Melindo. Ejaan Melindo itu Melayu Indonesia, jadi itu singkatannya. Sehingga sewaktu ada pergolakan antara Indonesia dan Malaysia kala itu, maka sebenarnya ejaan ini belum sempat digunakan. Nah, ini dia gambaran umum sistem ejaan kita. Ya, kalau kita runut dari yang pertama sekali, kita mengenal sistem ejaan Van Impiusan, yaitu berkisar di antara 1901 sampai 1947. Nah, eh, lalu yang kedua masuk pada ejaan Republik atau ejaan Cuandi. Ya, nah ini ejaan yang kedua yaitu 1947 sampai 1956. Lalu yang ketiga ada ejaan pembaharuan, ya, yaitu pada tahun 1956 sampai 1961. Lalu kemudian muncul ejaan Melindo, ya, yaitu 1961 sampai 1967. Kemudian yang kelima masuk pada ejaan baru, yaitu 1967 sampai 1972. Nah, kemudian masuk kita mengenal mungkin kalau di rentang umur Anda sekarang adalah mahasiswa yang pernah lama Anda ketahui mungkin ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau IYD ya, yaitu pada tahun 1972 sampai 2015. Nah, baru muncul yang terbaru rekan-rekan, ejaan bahasa Indonesia ya atau EB, yaitu 2015 sampai sekarang. Nah, rekan-rekan melihat perjalanan ini ya, yang sempat hidup dan berlaku itu adalah yang berwarna hijau. Ya, artinya bahwa 4 ejaan ini adalah ejaan yang benar-benar diterbitkan ya atau dalam arti kata disahkan lalu berlaku atau digunakan beberapa tahun kemudian setelah adanya pengesahan dari ejaan itu. Nah, yang berwarna merah itu memang sempat ya hidup atau disahkan, tetapi tidak sempat dalam arti kata itu digunakan gitu ya. Jadi mungkin hanya lahir konsepnya, tapi belum sempat diterapkan karena beberapa alasan yang tadi saya sampaikan ya. Mungkin kondisi negara saat itu, bisa juga karena pergolakan hubungan bilateral antar negara, seperti itu kira-kira. Nah, disinilah yang perlu kita pahami bagaimana perjalanan secara umum ya ejaan kita, dan perlu Anda ketahui rekan mahasiswa, ejaan ini akan sangat mungkin ya, berubah sehingga ini konsep hubungan bahasa atau bahasa itu yang kita katakan dinamis, maka ejaan itu juga nanti akan bisa berubah, termasuk ejaan bahasa Indonesia yang terbaru sekarang ini 2015 ya. Kalau kita lihat kurun waktunya itu sebenarnya memungkinkan berubah lagi tergantung nanti bagaimana kondisi atau kontekstual ya, sebuah perjalanan bahasa yang mampu mengikuti tantangan global misalnya. Namun untuk sejauh ini kita mengetahui bahwa ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan adalah salah satu ejaan yang cukup lama ya,
digunakan oleh bangsa kita dengan berbagai revisi dan perubahan-perubahan tertentu ya, yang menjadikan nanti akhirnya kita berubah menjadi ejaan bahasa Indonesia, yaitu EBI yang kita sekarang kenal. Nah, berdasarkan perjalanan umum tadi, sebenarnya kita bisa mengkalkulasikan bahwa sebenarnya ada 4 gitu ya, ada 4 tonggak perjalanan ejaan bangsa Indonesia ya, yaitu berdasarkan ejaan yang memang pernah hidup atau disahkan dan berlakunya di Indonesia. Nah, 4 tonggak ini menjadi catatan sejarah bagaimana sebenarnya nanti ejaan kita itu terus semakin hari semakin bulan dan tahun semakin dimantapkan dengan kondisi-kondisi dan polemik-polemik perjalanan bangsa Indonesia ya, termasuk juga kebijakan-kebijakan bangsa ini, bagaimana nanti kontekstualnya penerapannya di dalam bentuk bahasa Indonesia itu sebagai identitas bangsa kita, dan juga bahasa Indonesia itu nanti juga sebagai bahasa resmi negara kita. Jadi dari 4 tonggak perjalanan ini sebenarnya sistem ejaan itu semakin lama bisa kita katakan semakin membaik ya posisinya, karena nantinya setiap penggunaannya di sana semakin diperbarui, semakin direvisi, dan kedepannya juga akan semakin baik, dan masyarakat Indonesia juga akan semakin baik menggunakannya. Nah, 4 tonggak itu tentu berawal dari ejaan Van Ampiusen ya, orang Belanda yang melakukannya dengan bantuan orang Indonesia Tengku Nawawi ya. Nah, di sini sebenarnya diterapkan bagaimana hal yang paling mendasar gitu ya. Ejaan ini yang memang pada dasarnya ini sudah menggunakan bahasa-bahasa yang cukup lama, misalnya menggunakan owe gitu ya. Kalau Anda mungkin masih mengenal, misalnya dalam tulisan Sumpah Pemuda ada owe ya, Sumpah Pemuda. Jadi ini cukup lama sebenarnya. Nah, di Desain Republik ini salah satu cirinya itu dia sudah tidak menggunakan itu lagi ya. Dia sudah mengganti owe itu menjadi u misalnya. Nah, di ejaan yang disempurnakan juga semakin rapi, semakin bagus gitu ya perjalanannya, dan penggunaan-penggunaan istilah kata DC, di Jakarta misalnya itu sudah tidak ada, bahkan penggunaan-penggunaan angka 2 gitu ya, itu juga sudah dihilangkan, misalnya menuliskan kata anak-anak, anak lalu dibuang angka 2. Nah, ini sudah diubah begitu ya, semakin baik. Pun demikian di ejaan bahasa Indonesia juga nanti akan semakin baik bagaimana perjalanan penggunaannya ya. Nah, ini 4 tonggak ini menjadi hal yang sangat penting bagaimana proses perjalanan ejaan kita itu semakin ke depan semakin membaik. Nah, oleh karena itulah EBI itu bisa kita katakan ya, yang sampai hari ini EBI menjadi sebuah sistem ejaan yang sangat bagus untuk saat ini. Kita tidak tahu ke depannya, sehingga EBI itu diterbitkan berdasarkan peraturan Menteri ya, Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2015. Hal ini memang didasarkan karena perjalanan bangsa Indonesia semakin mengalami tantangan global. Ada banyak unsur bahasa-bahasa asing yang sudah memasuki bangsa Indonesia, dan juga perlu dilihat bagaimana kekuatan masyarakat kita memiliki sikap loyalitas ke bahasa Indonesia, dan juga tentunya ini berhubungan dengan politik bahasa ya, kebijakan-kebijakan bahasa kita oleh para pengampu atau pengambil keputusan ya, sehingga nanti berhubungan bagaimana pemertahanan bahasa Indonesia, yang ini memang berkaitan dengan tugas dan fungsi dari Badan Bahasa ya, Badan Bahasa Indonesia yang memang bertanggung jawab secara khusus, walaupun kita secara umum ya, orang-orang atau masyarakat Indonesia bertanggung jawab penuh bagaimana mengawal ejaan kita ini akan tentu sesuai dengan arahan dan posisinya memantapkan bahasa Indonesia. Nah, lalu dalam EBI itu juga nanti akan muncul semacam pedoman umum ya, yang kita sebut PWB, untuk memperkuat, memperjelas bagaimana
penggunaan EB itu di masyarakat Indonesia. Nah, PUEB ini, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia ini juga diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri ya Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia itu pada tahun 2015 nomor 50 ya di tanggal 26 November 2016. Nah, ini menjadi sebuah hal yang penting ya dilakukan karena memang PUBB ini menjadi hal-hal yang paling penting diterapkan dengan baik sehingga nanti dalam prosesnya itu akan semakin baik. Nah, lalu salah satu bagian penting juga yang tidak terlupakan dari perjalanan EB yaitu diterbitkannya juga ya Kamus Bahasa Indonesia yang terbaru yaitu edisi yang kelima yang memang di sana nanti muatan lema atau kata-katanya sudah semakin luas ya. Nah, rekan-rekan bisa nanti melihat bagaimana kamus ini sangat berfungsi juga ya, membantu masyarakat Indonesia mengenali begitu banyak kosakata, entah itu kosakata yang memang asli dari bahasa kita, atau unsur adaptasi, atau unsur adopsi dari bangsa lain, atau unsur-unsur bahasa yang memang diterjemahkan ya, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, sehingga nanti melihat runutannya, EB ini sebenarnya kalau kita melihat atau sedikit membandingkan dengan kondisi perjalanan EYD, sebenarnya tidak jauh berbeda ya. Perbedaannya hanya uh, beberapa bagian saja yang memang secara umum kalau kita lihat tidak terlalu jauh berbeda. Nah, perbedaannya itu kalau mau kita ingin perjelas, biasanya itu terletak pada penambahan vokal diftong ya. Kalau kita di EYD itu kan biasanya kita mengenal diftong ya, gabungan huruf gitu ya, A, I, O, I, dan A, U. Nah, ternyata di EB itu sudah ditambahkan diftong EI ya. Nanti rekan-rekan memperjelas ini nanti bisa dilihat contoh-contoh yang berhubungan dengan penggunaannya ini. Namun salah satu perbedaan yang lainnya juga kalau kita lihat memang persoalan penggunaan huruf tebal ya. Kalau EYD itu biasanya huruf tebal itu dibuat 3 fungsi ya. Rekan-rekan nanti bisa lihat juga 3 fungsi yang dimaksud ya. Nah, sementara di EB dikurangi menjadi 2. Jadi di sini huruf tebal itu hanya digunakan untuk menuliskan judul buku ya, bab atau semacamnya lalu mengkhususkan huruf tertentu ya, ditebalkan begitu. Nah, penerapannya nanti kita akan lihat dalam pembelajaran topik-topik berikutnya. Namun intinya kalau kita perhatikan secara kasat mata, dua ejaan terakhir ini sesungguhnya tidak jauh berbeda. Tidak jauh berbeda karena memang EB ini adalah penyempurnaan dari EYD ya sesuai dengan tantangan-tantangan global atau perjalanan bahasa Indonesia itu sendiri. Nah, selanjutnya untuk melihat apa saja yang menjadi pembicaraan atau pembahasan dari EB. Nah, ini masuk pada konsep atau kategori cakupan EB. Nah, cakupan EB itu kalau kita mau runutkan satu persatu, jadi sebenarnya satu persatu itu kita bisa melihat bahwa EB itu memiliki 4 cakupan besar. Ya, 4 cakupan besar ini menandakan bahwa ternyata pembicaraan EB itu sangat-sangat luas. Nah, kita nanti akan mengenal cakupan yang pertama dengan istilah pemakaian huruf. Ya. Jadi dalam EB nanti akan bicara pemakaian huruf. Cakupan yang kedua ada penulisan kata. Ya. Yang ketiga nanti ada pemakaian tanda baca. Yang keempat adalah penulisan unsur serapan. Nah, 4 cakupan ini sebenarnya saling terkait ya. Karena apa? Karena dibicarakan cakupan hal yang mendasar huruf sampai nanti pada akhirnya persoalan bagaimana penulisan unsur serapan. Nah, disinilah nanti penting untuk kita ketahui bahwa 4 cakupan ini harus betul-betul bisa diterapkan dengan baik. Nah, memperjelas itu 4 cakupan tadi misalnya pemakaian huruf ya.
rekan-rekan mahasiswa nanti bisa melihat pedomannya ya, pedoman EB yang kita bicarakan nanti bagaimana rekan-rekan bisa menggunakan huruf abjad ya, yang kita kenal huruf A sampai Z misalnya, huruf-huruf vokal, konsonan, ya diftong, gabungan huruf. Kita akan bicarakan bagaimana nanti huruf kapital, huruf miring itu dan huruf tebal ya. Di sini masuk pada cakupan yang pertama, bagaimana pemakaian huruf. Nah, yang kedua, kita akan masuk bagaimana cakupan yang kedua adalah penulisan kata. Bagaimana kita menuliskan kata dasar, kata yang mendapatkan afiksasi atau imbuhan, kata yang mengalami pengulangan-pengulangan atau reduplikasi, gabungan kata, bagaimana kita melakukan pemenggalan kata, gitu ya. Bagaimana penulisan dan fungsi kata depan, ya. Salah satu contoh yang cukup sering salah, misalnya apakah di menjadi preposisi atau di merupakan imbuhan misalnya. Nah, ini adalah bagian dari cakupan yang kedua. Bagaimana penulisan partikel-partikel ya, lah gitu ya, partikel-partikel, kah, singkatan dan akronim ya, angka dan bilangan ini akan diatur, kata ganti, apakah kata ganti orang pertama misalnya, orang ketiga, dan kata-kata sandang ya. Nah, ini masuk pada cakupan yang kedua yang memang penting juga nanti akan dibahas. Nah, cakupan yang ketiga ini berfokus pada persoalan punktuasi ya. Punktuasi itu adalah persoalan tanda-tanda baca. Nah, tanda-tanda baca itu sudah ditetapkan dan diatur dan cukup banyak ya. Kita mengenal kapan Anda bisa menggunakan tanda titik, tanda koma, ya, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda hubung, tanda pisah. Nah, ini cukup penting ya karena tidak sama. Tanda tanya tentunya, tanda seru, nah tanda elipsis. Nah, ya, tolong diingat tanda elipsis menggunakan 3 titik. Ada tanda petik dua, tanda petik tunggal, tanda kurung siku, tanda garis miring, tanda penyingkat gitu ya, atau apostrof. Nah, ini juga merupakan hal yang paling penting juga di dalam cakupan EB ya, pemakaian tanda baca. Nah, yang terakhir cakupannya adalah penulisan unsur serapan. Nah, jelas seperti yang tadi saya sampaikan, persoalan unsur serapan ini juga sangat penting karena kita diperhadapkan dengan fenomena perjalanan sebuah bahasa yang memang nanti bahasa Indonesia itu juga bersifat dinamis, maka akan ada banyak tantangan-tantangan dari bahasa-bahasa di luar bahasa Indonesia sehingga harus diserap dan diatur bagaimana proses penyerapannya. Ya, kira-kira seperti itu untuk secara umum cakupan dari bahasa Indonesia. Nah, tentu untuk memantapkan ya, bagaimana EB itu nanti berlangsung, yang kita harapkan adalah rekan-rekan mahasiswa mampu melakukan penerapan dengan baik. Ya, kita perlu menerapkan bagian-bagian cakupan yang tadi di dalam 4 keterampilan berbahasa kita ya. Keterampilan menyimak, menulis, membaca, dan berbicara. Dan memang ini terkhusus ya di dalam keterampilan yang produktif. Misalnya di dalam keterampilan menulis dan berbicara. Karena ini akan secara langsung terlihat dan terdengar bagaimana Anda mampu menerapkan EB itu dengan baik. Oke. Nah, bagaimana penerapan ini? Sesungguhnya penerapan ini akan memperkuat ya, memperkuat posisi bahasa Indonesia, memartabatkan bahasa Indonesia, menjadikan bahasa Indonesia itu semakin kokoh di dalam posisinya. Ya, kita tahu bahwa fungsi bahasa Indonesia secara khusus yaitu bahasa sebagai identitas nasional kita ya. Artinya untuk menyatukan seluruh atau perbedaan-perbedaan dari hal-hal yang multikultural, yang bineka, maka dengan kita menerapkan EB dari sisi bahasa, itu berarti rekan-rekan mahasiswa sudah memperkuat posisi bahasa Indonesia. Nah, hal ini juga sangat selaras atau sesuai dengan semboyan yang selalu didengungkan ya di dalam penggunaan bahasa Indonesia, yaitu semboyan pergunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, ini sangat penting kita mengacu misalnya pada konteks penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, khususnya nanti penggunaan bahasa Indonesia yang benar
Kalau ingin menerapkan ejaan, maka konteksnya atau fokusnya itu sudah masuk pada penggunaan bahasa Indonesia yang benar. Artinya yang sesuai dengan kaidah-kaidah berbahasa Indonesia yang diatur dalam sistem ejaan kita. Dalam hal ini, sistem ejaan yang terbaru adalah ejaan bahasa Indonesia. Dan juga jangan dilupakan juga satu semboyan lagi yang berhubungan dengan penerapan EBI, yaitu utamakan bahasa Indonesia, ya, lestarikan bahasa daerah kita dan kuasai bahasa asing. Nah, fokus dari pengutamaan bahasa Indonesia itu berarti rekan-rekan mahasiswa nanti mampu mengutamakan dalam arti kata mencoba melihat mana ketetapan-ketetapan yang sudah ditentukan dalam EBI sehingga sewaktu Anda menggunakan bahasa Indonesia sudah sesuai dengan konteksnya. Karena Anda sudah mengutamakannya, misalnya ada dua pilihan, ada bahasa asing, ada bahasa Indonesia. Kalau sudah ada ternyata serapannya dari bahasa asing tadi ke Indonesia dan ada padanannya dalam bahasa Indonesia, nah kita bisa mengutamakan memilih menggunakan diksi yang ada dalam bahasa Indonesia. Ya, nah disinilah tadi cakupan unsur serapan tadi ya. Jadi disesuaikan lalu kita pilih. Nah di sini konteks pengutamaan yang dimaksud. Jadi artinya rekan-rekan mahasiswa juga harus memperhatikan kalau memang unsur-unsur serapan yang sudah ada di dalam atau masuk dalam bahasa Indonesia, ada padanannya, maka usahakan atau utamakanlah kita memilih padanan itu daripada istilah asing ya karena kita sudah ada padanan. Nah, rekan-rekan demikian ya modul pembelajaran bahasa Indonesia dalam topik ejaan bahasa Indonesia. Kiranya Anda memahami, paling tidak memiliki gambaran secara singkat bagaimana konsep ejaan atau sistem ejaan itu berlangsung di Indonesia. Dan saya yakin mungkin banyak hal yang perlu kita diskusikan. Oleh karena itu, kita akan mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada dalam benak Anda dalam pertemuan sinkronus berikutnya. Dan nantinya kita akan mencoba mendalami hal-hal yang tadi sudah dijelaskan di dalam modul pembelajaran hari ini. Terima kasih rekan-rekan mahasiswa sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kiranya menambah informasi untuk Anda. Salam bahasa.